Tema tahun ini bagi gereja kita adalah Transform by the Spirit. Ditransformasi oleh Roh Kudus. Dan sesungguhnya kebenarannya bahwa hidup yang ditransformasi oleh Roh Kudus adalah hasil dari hidup yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau hidupnya dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, maka maafkan saya mengatakan ini, Anda juga tidak akan pernah ditransformasi oleh Roh Kudus. Judul khotbah saya hari ini adalah telinga yang mendengar, hati yang taat. Katakan bersama saya, telinga yang mendengar, hati yang taat. Nah, dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada 7 kali lebih Yesus mengatakan perkataan ini atau mirip ya. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya kan, sering baca, sering dengar gitu. Nah, kata-kata ini sering kali disampaikan setelah Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya atau sebuah pengajaran begitu. Kata-kata ini hampir selalu disampaikan. Nah, saya percaya kata-kata ini disampaikan oleh Yesus bukan karena murid-muridnya tidak mempunyai telinga untuk mendengar. Atau karena murid-murid itu punya pendengaran yang tidak berfungsi dengan normal, bukan begitu. Karena bagi Yesus telinga yang menangkap suara tidak otomatis menjadikan kita seorang pendengar. Dan dari mana kita tahu ini? Di dalam Alkitab konteks mendengar yang lain. Jadi selain 7 kali tadi di kitab Injil. Konteks mendengar yang lain di Alkitab kita lihat di Shema Israel gitu ya, di Ulangan. Yang berkata dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau pada kata-kata di kitab Wahyu, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan nanti perhatikan di kitab Wahyu sering ada kata-kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Dari kata aslinya mendengar ini walaupun memakai kata yang tidak selalu sama, selalu punya artian 3M. Saya tulis di sini artinya menangkap suara, memperhatikan sungguh-sungguh dan menuruti. Oke, ini yang Alkitab katakan tentang mendengar. Jemaat Tuhan, telinga kita itu adalah organ yang unik gitu ya. Telinga kita itu tidak pernah tidur walaupun kita tertidur. Itu sebabnya orang yang tidur pun untuk bangun kita pakai alarm. Ya kan, kita percaya alarm itu bunyi, telinga kita yang tidak pernah tidur ini dengar. Dan telinga yang mendengar tadi itu membuat kita bisa terbangun karena alarm. Atau suara baby yang lagi menangis di sebelah kita gitu ya, kita dengar. Nah di ruangan ini pun saya percaya telinga Anda dan saya itu menangkap suara yang lebih dari satu gitu ya. Ada suara saya yang memang dibantu oleh speaker ini sehingga terdengar sampai yang paling belakang. Tapi kalau Anda diam sebentar, Anda juga akan dengar bahwa ada suara-suara yang lain. Suara AC mungkin yang terdengar. Kalau ada jemaat yang batuk, Anda juga dengar suaranya. Kalau di luar mungkin ada keramaian, Anda juga dengar gitu ya. Telinga kita selama tidak mengalami penurunan fungsi, Anda akan mendengar semua hal. Mau atau tidak mau. Tetapi mendengar dalam konteks Alkitab seperti yang Yesus mau, itu bukan cuma menangkap suara. Tapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menurutinya. Dan sampai hari ini, di budaya yang ada di Israel saat ini pun masih berjalan. Anda tidak sungguh-sungguh mendengar kalau Anda tidak meresponi yang Anda dengar itu. Seperti 2 sisi mata uang gitu ya, koin. Nangkep suara di sisi yang lain, tapi sisi yang lain juga ada memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan meresponi suara itu. Nah kalau saya bilang tentang suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, saya percaya Anda semua juga mengerti bahwa konteksnya agak sedikit berbeda dengan dulu ketika murid-murid mendengar suara Tuhan langsung. Pada waktu itu Yesus secara fisik ada bersama dengan murid-murid. Mereka mendengar suara Tuhan itu langsung, audible. Seperti tadi Pak Lukas ada di mimbar ini bicara sama kita dengarnya langsung, audible. Tapi hari ini dalam konteks kita, karena Roh Kudus yang telah diutus kepada kita, maka suara Tuhan kita bisa dengarnya macam-macam.
Suara Tuhan bisa didengar lewat audible, yes, saya percaya ada orang-orang yang masih mendengar suara Tuhan audible. Di dalam Alkitab ini ada cerita tentang Saulus. Dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia mendengar suara Tuhan yang bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan sendiri yang langsung bicara audible kepada Saulus. Tapi suara Tuhan juga bisa didengar lewat mimpi atau penglihatan oleh alam atau ciptaannya. Karena keledai Bileam pun berbicara, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara Tuhan juga bisa kita dengar dari nubuatan hamba-hamba Tuhan. Para nabi-nabi yang memang diutus Tuhan untuk menyuarakan suaranya dalam hidup kita. Suara Tuhan bisa lewat nasihat hamba-hamba Tuhan atau pemimpin rohani Anda di tempat ini. Suara Tuhan juga bisa kita lihat dari suara hati nurani. Karena kadang kita lakukan A, hati nurani kita bilang, kok enggak damai ya, kayaknya harus B. Dan yang jelas pasti suara Tuhan bisa Anda dengar dari firman Tuhan alias Alkitab yang Anda baca tiap hari. Ataupun melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman ini. Itu pun harus diuji lewat Alkitab. Jadi persoalannya bukan apakah Tuhan masih bicara jemaat Tuhan. Yes, Tuhan masih bicara hari ini. Dengan banyak cara untuk menjangkau Anda dan saya. Ya, Tuhan masih bicara. Tapi persoalannya bagaimana kita umat Tuhan mendengar, mengenali, dan meresponi terhadap suara itu. Yang percaya katakan amin. Oke. Persoalannya bukan apakah Tuhan masih bicara. Tuhan masih bicara. Saya yakinkan Anda Tuhan masih bicara dengan banyak cara. Tetapi apakah kita mendengar, mengenali, dan meresponi suara Tuhan itu. Dan untuk kita belajar bagaimana mendengar, mengenali, dan meresponi suara Tuhan itu, kita akan belajar dari satu ayat utama kita hari ini. Di Yohanes 10 ayat 27. Mengatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, saya harapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan nanti di rumah baca keseluruhan perikopnya Yohanes 10, indah sekali tentang gembala yang baik. Interaksi hubungan antara gembala dan domba. Tapi untuk siang hari ini kita mau baca aja satu ayat ini. Dan prinsip pertama yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah gembala yang baik pasti mengenal dombanya. Domba pasti mendengar dan mengenali suara gembalanya. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Anda sekarang bertanya, tapi saya kok sulit ya mendengar suara Tuhan, saya kok enggak pernah dengar suara Tuhan. Atau mungkin teman CG Anda, atau mungkin saudara Anda mengatakan seperti ini. Maka ada dua pertanyaan simpel yang kita bisa cek gitu ya, bagi kita dan bagi orang lain. Yang pertama, apakah Anda domba? Apakah Anda dan saya domba? Karena domba tadi kan pasti ya mengenali suara gembalanya. Nah kalau kita tidak bisa mengenali, pertanyaan pertama apakah kita domba? Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan sampai hari ini, apa yang kita baca tadi, nanti baca full di Yohanes 10 itu bukanlah ilustrasi yang dibuat-buat. Sampai hari ini gembala domba di Timur Tengah, memang sungguhan melakukan ini, bahwa mereka akan membawa beberapa kawanan domba, jadi beberapa gembala, mereka akan bawa beberapa kawanan domba, kemudian merumput di satu padang rumput. Kenapa? Karena di Timur Tengah itu air langka dan juga padang rumputnya tidak banyak gitu ya, wilayahnya sangat kering. Karena itu kalau menemukan padang rumput yang cocok sesuai buat makanan domba-dombanya, beberapa gembala ini janjian, ayo kita ke sana gitu ya. Nah setelah gembalanya duduk, kemudian mereka bercakap-cakap, domba-dombanya merumput gitu ya, kumpul semua gitu. Kemudian setelah selesai, gembalanya menyuarakan nama domba-dombanya itu dan domba-dombanya itu bisa baris menurut suara itu masing-masing. Otomatis mereka mendengar suara gembalanya sendiri-sendiri dan berbaris menurut barisannya sendiri-sendiri, tidak ketukar. Gembalanya berdiri di depan. Jadi kalau di gambar ini kelihatan cuma satu ya, tapi sebenarnya ada beberapa gembala gitu. Dengan dombanya sendiri-sendiri di belakang. Kemudian next,
satu hal yang unik tentang gembala dan domba adalah gembala dan domba ini juga membangun bonding dari sangat awal. Jadi ketika baby domba itu lahir, kemudian gembalanya itu memberi nama kepada anak-anak domba ini. Dan kemudian anak domba ini belajar mengenali suara dan mengenali aroma dari gembala dan induknya. Jadi bukan gembalanya sendiri ya, memang ada induknya, ada kawanannya. Mereka belajar mengenali aroma dan suara. Karena anak domba, baby domba penglihatan belum sempurna. Bahkan domba dewasa pun penglihatannya tidak sebaik pendengarannya. Mereka punya pendengaran yang sangat amat baik gitu ya. Karena itu mereka mengandalkan pendengarannya ini untuk mengenal siapa gembalanya, siapa induknya. Kemudian juga gembala-gembala ini memang sering tidur gitu ya di kandang dombanya. Nah, kenapa? Karena memang gembala-gembala yang baik itu ingin menjaga. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, memang yang namanya kandang tidak ada pintunya di zaman itu. Memang cuma kayak seperti sebuah jalan gitu, gembalanya yang berjaga di pintu itu. Itulah sebabnya nanti kalau Anda baca Yohanes 10, dikatakan betul, akulah pintu gitu ya. Karena gembala kita itu, gembala domba itu yang memang dia ada di pintu itu, dia jadi pintunya. Dia jaga supaya domba-dombanya tidak keluar, tapi juga dia jaga supaya tidak ada predator yang masuk. Gembala juga sering memberi makan domba dari tangannya sendiri. Domba merasa aman makan makanan yang diberikan oleh gembalanya dari tangannya sendiri. Domba percaya kalau makanan itu yang diberikan oleh gembalanya pasti makanannya enak, sehat, terbaik untuk dia. Dan interaksi ini, kedekatan ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Sampai domba ini akhirnya sudah tidak ada lagi atau gembalanya yang sudah tidak ada gitu ya. Dan masa hidup domba 10 sampai 20 tahun. Bayangkan ya. Interaksi yang sama terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai masa hidup domba ini. Bagi domba, rumah mereka bukanlah kandang tadi. Rumah mereka adalah setiap waktu bersama gembala. Domba bukanlah kambing ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, walaupun mirip gitu ya. Kambing dengan domba itu secara fisiologis gitu ya, ada miripnya memang, suaranya juga hampir-hampir sama gitu. Tapi kambing itu punya sifat yang tidak sama dengan domba. Dan bahkan kalau domba itu malam suka tidur dengan gembalanya di kandang itu, kambing lebih suka keluar, tidur sendiri-sendiri di luar. Oke. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, jangan kita mau gitu ya jadi Kristen kambing. Jadilah Kristen domba. Pastikan Anda Kristen domba, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, gitu. Nah, domba juga walaupun penurut gitu ya, dia bukan kapibara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, gitu ya. Kapibara itu tenang, lembut gitu, tapi kapibara tidak perlu gembala. Domba sungguhan, tidak bisa hidup kalau tidak ada gembala dan kawanannya. Jadi jangan jadi Kristen kapibara juga gitu ya. Jadilah Kristen seperti domba-domba tadi. Dan kalau Anda berkata, ya aku bukan Kristen kambing, aku bukan Kristen kapibara, saya ini Kristen domba. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda sulit atau merasa tidak pernah dengar suara Tuhan adalah, apakah Yesus gembala Anda? Apakah Anda digembalakan oleh Yesus? Atau Anda digembalakan oleh yang lain? Saya punya beberapa pertanyaan reflektif untuk kita gitu ya. Dan juga nanti ada pertanyaan praktisnya, 5 pertanyaan reflektif, 5 pertanyaan praktis. Dibayangkan, direnungkan, dicentang sendiri dalam pikiran Bapak Ibu ya. Kalau Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan, 2 pertanyaan ini, apakah Anda domba? Dan apakah Anda domba yang digembalakan oleh Yesus gembala kita? Pertanyaannya seperti ini. Apakah Anda senang dekat dengan Yesus sang gembala Anda?
Apakah Anda tiap hari kepingin dekat, intim dengan Tuhan? Pertanyaan praktisnya. Apa tiap hari Anda berdoa? Atau sering 1 hari berlalu tanpa doa, 2 hari, 3 hari. Gak apa-apa, aku bisa kok. Sekali lagi ya, jawab dalam hati, centang kalau iya. Kalau enggak, do something about it. Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa perlu mendengar suaranya dan untuk makan dari tangannya tiap hari? Pertanyaan praktisnya, apakah tiap hari Anda baca Alkitab Anda? Apakah tiap hari Anda makan makanan rohani itu? Atau sama dengan doa tadi ya kadang baca, kadang enggak. Enggak apa-apa kok aku bisa hidup gitu ya. Tubuh jasmani kita mungkin bisa hidup. Tapi tubuh rohani kita lama-lama akan bertambah lemah. Dan kalau kita lemah karena enggak makan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mudah sekali diserang virus penyakit. Pertanyaan ketiga, tadi ya dicentang sendiri, dipikir sendiri, dicentang sendiri. Apakah Anda aman hanya dengan Yesus? Pertanyaan praktisnya, kalau Anda merasa terdesak dalam kesulitan, dalam bahaya, apakah Anda pertama-tama datang dulu kepada Yesus mencari tolong dengan Tuhan? Atau Anda menelpon relasi Anda? Atau Anda bergantung kepada kepandaian dan logika Anda? Atau Anda bergantung pada kekayaan Anda? Atau Anda ke Gunung Kawi? Karena domba merasa aman, nyaman, cuman dekat Yesus. Dia dengan gembalanya. Dia percaya gembalanya ini sumber. Pokoknya deket aja sama gembalanya akan menuntunnya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Domba merasakan cuman itu. Pertanyaan buat kita tadi ya, dipikir sendiri. Apakah kita merasa Yesus sumber atau sumber kita justru di sekeliling kita? Orang-orang lah, koneksi lah, kekayaan kita lah, kepandaian kita, penampilan kita mungkin. Apakah itu yang kau pikir sumber? Masih bersama saya? Oke, pertanyaan keempat sekarang. Apakah Anda suka digembalakan bersama domba-domba lain dalam perjalanan mengiring Tuhan? Pertanyaan praktisnya, apakah Anda sudah tertanam dan digembalakan di satu gereja lokal? Puji Tuhan kalau sudah, oke. Karena ada beberapa orang yang kita kenal, pasti Anda kenal orang-orang yang merasa aku enggak mau digembalakan. Ya aku merasa sih aku pengen beribadah, aku harus beribadah. Tapi untuk soal digembalakan nanti dulu gitu. Dia ke gerejanya mele-mele, tergantung jam bangun, tergantung pembicara, tergantung gestarnya siapa gitu ya. Menolak untuk digembalakan di satu gereja lokal. Kalau Anda sudah digembalakan di gereja lokal, centang ini gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apakah Anda mengikuti suara Tuhan? Apakah Anda mengikuti suara gembala Anda seperti tadi domba-domba mengikuti suara gembalanya? Atau Anda selalu punya alasan untuk mengatakan tidak atau belum siap atau belum mau kepada suara itu? Ingat tadi suara Tuhan bisa macam-macam ya, firman Tuhan bisa, tapi bisa juga melalui nasihat, melalui nubuatan. Bisa jadi memang gembala Anda di tempat ini menasihatkan Anda untuk ayo jadi CGL gitu ya. Sungguh CG ini perlu seorang pemimpin CG. Dan seharusnya mungkin Anda sudah dapat itu di hati Anda gitu ya. Hati nurani Anda tuh bilang iya aku tahu sih. Kalau enggak aku siapa? Karena memang aku yang paling siap. Kadang saya percaya ada perasaan itu di hati. Kasihan. CG saya ini sudah 20 orang, 25 orang, CGL saya sudah semakin sulit
untuk handle CG. Saya lihat Koko ini tidak terayomi, CC ini datang nggak ada yang memperhatikan. Saya percaya selain nasihat Gembala CG di tempat ini, Anda juga sudah punya hati nurani itu. Tuhan taruh juga belas kasihan di hati Anda. Tapi apakah Anda punya alasan untuk mengatakan tidak? Belum, siap, belum mau gitu. Atau Anda mengatakan ya, saya mau taat, saya mau coba sih. Saya enggak punya kemampuan, saya tahu saya terbatas. Waktu saya aduh gila, tapi saya mau coba. Karena Tuhan menaruh beban ini di hati saya. Tuhan juga bersuara ini kepada saya mau coba. Karena Bapak Ibu Jemaat Tuhan ini poin 2, prinsip kedua dari tadi Yohanes 10 ayat 27. Ketidaktaatan selalu memiliki konsekuensi. Mari baca ulang bersama saya Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, tadi saya sampaikan ya, walaupun domba ini bukan kambing, jadi secara naluri mereka itu memang lembut hati, mereka penurut memang domba ini, tapi mereka bisa juga teralihkan oleh sesuatu hal yang lain. Jadi di padang rumput yang hijau gitu ya, mereka kadang bisa teralihkan karena makan rumput ini enak, makan rumput ini, kemudian mereka jalan semakin jauh sampai mereka enggak dengar lagi suara gembalanya, bisa. Kalau mereka juga menuju tempat yang baru, mereka juga kepingin eksplorasi lah ya. Kadangkala ada apa menarik, mereka juga bisa teralihkan. Nah, domba ini adalah hewan yang emosional, sebenarnya mirip lah dengan manusia gitu ya. Ketika sadar mereka itu tersesat, mereka itu sadar, aku ini sudah jauh ya. Mereka itu tambah panik, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan kalau mereka tambah panik, insting arah mereka tidak berfungsi. Mereka tidak ngerti tadi aku lewat jalan mana, aku mesti kemana, mereka tidak ngerti. Bukankah sama dengan manusia, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Kadang pun kita bisa teralihkan loh oleh yang lain. Entah itu dosa, entah itu penderitaan, entah itu kenyamanan hidup. Entah itu karena kita mengikuti hikmat yang salah dari dunia ini, kita pun bisa teralihkan. Nah, tiba-tiba kita sudah jauh, sedikit lebih jauh. Dan kalau di satu titik kita sadar, biasanya ya, di satu titik kita sadar, untuk kembali lagi pun kita tidak punya arah. Kita nggak tahu harus mulai dari mana. Atau bahkan kalau Anda sudah terjerat sungguh-sungguh dalam dosa, Anda akan bilang, aku tidak perlu kembali, biarkan aku mati dalam dosaku aja. Domba tadi yang tersesat, dia bisa terjerat dalam semak-semak gitu ya, karena domba itu kan bulunya tebal gitu. Dia juga mudah terjerat dalam semak-semak. Dan kalau dia terjerat dalam semak-semak ataupun enggak terjerat pun gitu ya, dia adalah target yang mudah bagi para predator. Kembali ke cerita tadi. Gembala yang dombanya tersesat. Memang cerita di Alkitab ini bukan ilustrasi yang dibuat-buat. Sampai hari ini pun dilakukan oleh gembala yang baik. Dia akan meninggalkan 99 domba yang lain dan mencari satu yang terhilang. Bapak Ibu Jemaat Tuhan mungkin tanya, kenapa kok ditinggal yang 99? Apakah 99 ini tidak berarti? Kenapa kok harus nyari yang satu ini? Jawabannya sungguh luar biasa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yang 99 ini selama ada di dalam kawanan, dia akan jauh lebih aman, hampir pasti tidak mengalami serangan predator dibandingkan satu ini. Kok bisa? Saya tidak punya waktu untuk jelaskan, nanti googling sendiri gitu ya. Sebuah firman Tuhan yang baik itu harusnya menantang Anda gitu ya. Challenge yourself untuk cari tahu. Jawabannya secara ilmu gitu luar biasa gitu. Tapi saya punya ilustrasi yang sederhana. Kalau saat ini gitu ya, di ruangan ini saya harapkan enggak gitu ya. Tapi kalau saat ini ada satu tikus gitu masuk gitu ya. Pasti nih teman-teman ini kepingin pukul itu tikus gitu. Pengen pukul, pengen injek gitu. Tapi kalau 100 tikus masuk sekarang ya,
Kok saya percayanya teman-teman yang lari sih? Gitu ya. Kita yang lari gitu. Predator pun singa. Lah kok kambing ya? Singa, harimau gitu ya. Serigala gitu. Dengan domba-domba yang berkerumun tadi, mereka enggak ngapa-ngapain, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nanti googling sendiri, cari tahu, luar biasa. Ada ilusi-ilusi yang memang diberikan. Kalau kita ini berkelompok, sungguh kita tuh kuat dalam kelompok dan kawanan. Tapi yang satu tadi dalam bahaya besar. Dia bisa terjerat, karena domba itu emosional, dia merasakan abandon, merasakan terabaikan, sedih gitu ya, seorang diri gitu. Tapi yang lebih besar adalah ancaman akan adanya predator. Gembala yang baik, dia meninggalkan yang 99, mencari yang satu, diobati. Tidak dimarahi, tidak dipukul. Kita kalau sama anak aja dipukul ya, kadang kalau nakal gitu ya. Tapi gembala yang baik tidak. Domba itu diangkat gitu ya, karena tahu pasti ada luka. Diangkat, digendong. Jadi seringkali gambar-gambar yang ada di leher gembala itu adalah betul adanya sampai hari ini. Digendong memang, diobati luka-lukanya, dan dikembalikan ke dalam kawanannya. Kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini yang seperti itu, Anda mungkin sudah jauh dari Tuhan. Dan firman ini adalah cara Tuhan untuk menjangkau saudara. Maka skenario terbaik kedua untuk Anda. Kenapa saya bilang kedua nanti saya akan sampaikan. Tapi skenario terbaik untuk Anda yang ada di posisi ini. Anda sungguh merasa jauh dari Tuhan dan firman ini menyadarkan Anda, Roh Kudus bicara sama Anda. Maka skenario terbaik Anda kedua, responi keselamatan dari gembala Anda. Responi keselamatannya, jangan say no. Responi keselamatannya. Tapi skenario terbaik pertama adalah tidak pernah dalam bahaya itu. Skenario terbaik pertama adalah Anda memperhatikan sungguh-sungguh suaranya, tidak teralihkan oleh yang lain, dan taat akan suara itu. Ini skenario terbaik Anda. Karena Anda mungkin, kalau Anda berada dalam posisi seperti yang domba tadi yang terjerat gitu ya, ada kemungkinan hati Anda keras. Sudah tidak mau diselamatkan oleh gembala Anda. Maka hari ini, saat Anda tahu, aku masih berada dalam jalur yang benar nih. Tuhan masih memimpinku, Dia masih gembalaku. Taatlah akan suara itu. Dengar sungguh-sungguh. Jaga hatimu sungguh-sungguh, jaga langkahmu sungguh-sungguh. Jangan teralihkan oleh suara yang lain. Taat akan suara itu. Karena ketaatan akan membuat kita berjalan dalam rute yang aman. Terlepas dalam ancaman musuh. Dan pintu kepada transformasi Roh Kudus. Jemaat Tuhan, pesan hari ini sederhana. Untuk bisa ditransformasi oleh Roh Kudus, Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Anda tidak mau dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus, Anda tidak mungkin ditransformasi oleh Roh Kudus. Nah, untuk dipimpin Roh Kudus, Anda harus dengar suaranya. Anda harus dengar instruksinya. Anda harus terima pesannya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena mendengar suara Tuhan tidak hanya soal menangkap suara atau enggak tuli. Tapi tentang memperhatikan pesannya sungguh-sungguh dan menuruti suara itu. Mendengar suara Tuhan adalah tentang keintiman dengan yang punya suara. Sungguh-sungguh kalau kita dengar suaranya. Biar kita mau dan mau lebih lagi untuk intim dengan Tuhan. Dan untuk berjalan dalam ketaatan sampai akhirnya.